Alhamdulillah kedengeran, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktunya, Bapak. Oke, sama-sama dari semua. Sebelumnya perkenalan dulu ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Alfitra dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial bersama teman-teman saya. Ya, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Herlina Putri dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, salam kenal. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maudy Marcelina dari Prodi Pendidikan Ilmu Sosial. Oke. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Kiki Andriani dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Salam kenal Pak. Oke, salam kenal semua. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Sebelum memulai wawancara, kami persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, terima kasih. Semuanya ada di semua ya. Kedengeran ya? Kedengeran Bapak. Kedengeran, Pak. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua ya. Mahasiswi yang luar biasa dari UNJ ada di semua ya? Iya Bapak. Iya, Pak. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak ya, Kusnandar ya. Kalau lengkapnya Kusnandar SEMPD, salah satu guru atau pendidik di SMA Islam Terpadu Granada, Tangerang. Nah, di sekolah ini ya sudah bergabung sejak 2014 ya, 2014 sampai saat ini ya. Jadi dulu pergi SMA diamanahkan ya sebagai Wakasek, kemudian dirotasi ke SMP, kemudian saat ini dirotasi lagi ke SMA, kembali lagi ya. Di sekolah ini diamanahkan untuk mengajar ekonomi. Nah, jadi tinggalnya di daerah Kota Tangerang ya. Iya Bapak. Daerah Sona Said, Kandungan Utara, Tangerang. Oke. Mungkin itu perkenalannya. Jadi mudah-mudahan wawancara malam ini bermanfaat buat pendidikan ya, kemajuan pendidikan Indonesia dan adik-adik semua. Oke, aku kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja kali ya Pak. Oke, silakan. Silakan adik-adik dimulai. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak. Bapak kan bilang udah mengajar dari 2014 ya. Pertama dari SMP lalu dirotasi ke SMA. Lalu Bapak Ya, silakan. Nanti mulai lanjutkan. Metode pengajaran apa yang Bapak terapkan dari masa SMP dan SMA? Lalu kan
saat ini kan pandemi ya Pak, berarti pengajarannya melalui online. Apakah pengajaran efektif yang diajarkan di offline juga efektif kepada pelajaran dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini? Oke, baik. Terima kasih. Ada siapa yang nanya nih? Ada Maudi ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada adik semua atas pertanyaan. Jadi, kita coba jawab ya. Ini nge-zoom-nya keluar masuk ya? Iya Bapak, Bapak nggak ada suaranya nih. Kedengaran. Oke. Oke, jadi coba dijawab ya. Terkait Oh ya Bapak. pembelajaran Silakan. adik-adik semua ya. Kita ketahui memang di pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini kan berawal kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Kurang lebih bulan Maret 2020. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kepada metode pembelajaran. Ya, pembelajaran sebelum dan di saat pandemi saat ini. Nah, ketika metode pembelajaran sebelum pandemi, Bapak akan jelaskan dulu ya, di saat sebelum pandemi ini pembelajaran metode yang kita lakukan ini disesuaikan dengan kurikulum pendidikan 2013. Di kurikulum 2013 ini lebih ditekankan kepada siswa. Ya, jadi penekanan kepada siswa. Jadi siswa dilatih atau ditekankan untuk lebih aktif. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator ya, sebelum pandemi. Jadi kita metodenya ketika awal khususnya IPS ini ya, ini menggunakan biasanya problem based learning ya, PBL. Jadi lebih kepada pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita sampaikan masalah-masalah yang terjadi, kondisi ingin bahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Nah, sebelum dilakukan pembelajaran, biasanya Bapak akan setelkan dulu setel video terkait dengan misalkan masalah krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Misalkan krisis ekonomi 98, itu Bapak setel dahulu. Nah, setelah disetel video tersebut, nanti kita kasih waktu nih buat anak-anak kurang lebih ya bisa berkelompok individu. Apa pendapat mereka tentang tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu kita feedback umpan balik, lalu solusinya menurut kalian seperti apa. Nah, setelah diberikan masalah lalu kita masuk pada materi. Biasanya Bapak menyiapkan berupa materi itu PowerPoint. Nah, setelah itu kita bahas. Nah, setelah dibahas nanti kita ambil kesimpulan. Di materi hari itu masalahnya apa, materi pokoknya apa, solusinya apa. Nah, itu sebelum terjadi pandemi. Nah, bagaimana saat pandemi? Nah, saat pandemi ini merubah hampir semua metode pembelajaran guru-guru ya. Mungkin ada yang tahu ya. Jadi kalau offline kan guru ketemu dengan siswa, ini feedbacknya langsung. Tapi saat ini karena pandemi, maka kita menggunakan sistem online ya, atau pembelajaran jarak jauh PJJ lebih dikenalnya. Nah, PJJ ini kita medianya menggunakan, kalau di sekolah kami ada 2, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom seperti malam hari ini. Nah, tentu ya tetap kita diminta untuk menekankan kepada siswa. Tapi di sini kita juga harus melihat kondisi siswa ini biasanya terkendala dengan jaringan dan alat-alat daring lainnya. Maka tetap ya, biasanya Bapak akan beri siapan juga materi di Google Classroom. Ya, sudah dibuatkan materi rangkuman Google Classroom. Kita share Google Classroom, kemudian hari itu kita bahas. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik ya. Jadi metode pembelajaran sebelum dan saat pandemi. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Jadi kembalikan ke moderator. Berarti bisa dibilang pembelajaran dalam pandemi ini tidak seefektif yang offline ya Pak?
Oke, ya tepat sekali ada ya. Jadi memang tidak seefektif yang offline. Sangat pengaruh ya, apalagi misalkan ketika gurunya sudah on seperti ini mengajar, ternyata adik-adiknya di sana di rumah mungkin ada gangguan sinyal ya. Kemudian adik-adik di sana juga terkendala mungkin di rumahnya suasana yang tidak kondusif, juga mungkin ada adik-adik yang kurang sehat. Jadi ini sangat kendala sekali. Seperti itu. Jadi pembelajaran yang diberikan tidak diserap utuh 100%. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Ya silakan, ada lagi adik-adik. Kita mau nanya lagi nih Pak. Kan kalau misalnya kegiatan belajar mengajar tuh komunikasi sangat penting gitu untuk membangun interaksi yang aktif gitu ya Pak. Kalau sekarang kan lagi PJJ itu Pak. Interaksi yang terjadi secara online ini bisa dikatakan aktif atau tidak ya Pak? Kalau tidak juga upaya yang Bapak buat agar kelas menjadi menarik itu seperti apa gitu Pak? Oke, baik. Ya, PJJ ini ya berpengaruh pertama terhadap kehadiran. Ya, kehadiran misalkan kalau di sekolah kami itu kan pukul 7.15 sudah dimulai pembelajaran ya. Nah, kebetulan ekonomi itu biasanya jam pertama kedua biasanya ekonomi. Nah, ya gurunya sudah aktif, sudah gabung di Google Meet atau Zoom seperti ini, tetapi kadang anak-anak ini baru mulai gabung, ada yang sudah gabung 7.15, tapi kadang 7.30, bahkan jam 8 baru hadir. Karena tadi gangguan sinyal tadi. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya biasanya kami guru-gurunya koordinasi dengan guru kelas. Jadi di sekolah kami ada namanya sistem guru kelas. Ya. Jadi guru kelas itu akan menghubungi anak-anak yang belum hadir, ya, menelponnya atau mungkin WA dan lain-lain untuk bisa segera hadir. Itu langkah untuk kehadiran. Nah, kemudian untuk keaktifan, biasanya kalau metode pembelajaran Bapak ini sebelum ya walaupun online sebelum materi Bapak akan tadi putar video dulu ya. Misalkan tadi ekonomi di masa pandemi ini Bapak akan putarkan. Kemudian setelah itu Bapak akan minta mereka memberikan pendapat atau kesimpulan. Nah, jadi itu supaya menarik seperti itu. Ya, durasi pembelajaran itu kurang lebih 90 menit ya. 2 jam pelajaran. Nah, biasanya 15 menit di awal absen dan juga pemutaran video atau lain-lain. Kemudian 1 jam itu biasanya penyampaian materi. Nah, setelah itu waktu yang tersisa jawab. Tanya jawabnya 2 model ya. Pertama bisa dari guru sendiri memberikan pertanyaan mereka menjawab, dan model kedua biasanya Bapak sistem TikTok. Jadi dari anak-anak sendiri yang memberikan pertanyaan, nanti dilemparkan ke siapa. Jadi metode seperti itu supaya mereka aktif. Mungkin seperti itu adik ya. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya saya izin bertanya ya Bapak, kan seperti yang kita ketahui ya Pak, kan IPS itu kan identik dengan hal yang berbau sosial. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah metode pembelajaran problem based learning ini bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangan siswa tersebut, Pak? Oke. Project problem based learning ya, PBL. Iya, Pak. Terhadap IPS, kita tahu IPS ini kan pembelajaran lebih kepada sosial ya. Itu ada ekonomi, ada geografi, sosiologi, sejarah, dan juga kewarganegaraan. Nah, mungkin adik tahu ini pembelajaran IPS ini biasanya bikin boring ya di kelas ya, bosen gitu. Nah, maka dari itu perlu ada suatu metode yang buat mereka menarik, bukan hanya metode ceramah. Nah,
Jadi bukan hanya ceramah, guru menyampaikan materi, itu biasanya mereka bosen, boring di kelas. Nah, jadi PBL ini tentu mereka akan lebih termotivasi ya untuk mengetahui suatu permasalahan tersebut, kemudian bagaimana mereka mencari solusi dari masalah tersebut. Sehingga mereka tidak boring, tidak bosan, dan bisa aktif di kelas. Jadi PBL ini sangat bermanfaat. Meski kita ketahui ada metode-metode pembelajaran lainnya ya, ada saintifik, kemudian ada project based learning, kemudian ada metode ceramah dan lain-lain, inquiry dan lain-lain. Di PBL ini bermanfaat ya untuk terutama pembelajaran sosial. Seperti itu, Adik. Silakan, ada lagi ya? Pak, izin bertanya. Oke, silakan Adik Kiki. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kegunaan landasan pendidikan dalam membantu Bapak selama kegiatan belajar mengajar kepada siswa? Oke, pertanyaannya luar biasa. Sebelum dijawab, kalau menurut Adik Kiki sendiri, landasan pendidikan Indonesia ada di mana? Halo? Halo, Pak. Halo, kedengeran? Kedengeran ya? Dengaran, Pak. Halo? Halo, halo. Oke. Kak, sebelum dijawab, kalau menurut Adik Kiki sendiri, landasan pendidikan Indonesia itu ada terletak di mana? Halo? Terdengar adik-adik ya? Oke. Lupa jawab ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Oke. Jadi adik-adik semua, landasan pendidikan Indonesia itu sudah tercantum ya. Baik itu ada di UUD 45, sebagaimana tujuan Indonesia ya. Tujuan Indonesia itu di alinea 4 ya. Dari alinea 4 itu kan ada salah satunya adalah tujuan nasional Indonesia di dalam alinea 4 UUD 45 itu salah satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari situ kemudian diturunkan ke dalam undang-undang. Ya. Di sini ada yang dikenal dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas. Itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Ya. Di sana landasan Indonesia dijelaskan bahwa pendidikan lebih ya aktif mengembangkan potensi diri anak-anak, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Baik berdasarkan landasan pendidikan ini, kemudian masing pemerintah membuat sesuatu yang namanya peraturan, yaitu kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional saat ini 2013 ya. Nah, di situ nanti dituangkan kembali ya kepada SAP, Satuan Pendidikan ya. Kepada satuan pendidikan. Nanti satuan pendidikan masing-masing ya termasuk sekolah Bapak itu membuat kurikulum ya, kurikulum satuan pendidikan yang mencakup tadi kepada
ya peraturan sistem pendidikan nasional. Dengan apa? Dengan tetap memperhatikan karakter ya potensi. Kemudian adik-adik ya, saat kemarin baru saja Bapak ikuti pelatihan nasional itu tentang sekolah penggerak. Udah tahu belum nih adik-adik semua? Halo? Belum, Pak. Sekolah penggerak apa tuh, Pak? Oke. Ya, sekolah penggerak. Jadi Kementerian Pendidikan itu saat ini sedang melatih guru-guru ya, dipilih dari beberapa di Tangerang, di Banten ini alhamdulillah sekolah Bapak ini termasuk salah satu sekolah yang terpilih untuk sekolah penggerak ya skala nasional. Jadi kemarin dilakukan pelatihan guru-guru termasuk guru sosial ini dilatih. Jadi sekolah penggerak ini rencananya ke depan kurikulum akan berubah lagi adik-adik. Bukan lagi kurikulum 2013 tapi kurikulum sekolah penggerak. Penekanannya apa? Penekanannya di sini lebih merealisasikan daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak, maaf. Tadi suaranya keputus. Sekolah penggerak, penjelasannya apa ya, Pak? Suara tadi keputus-putus, maaf. Mereka akan disebut ya. Silakan. Silakan Adik, ada pertanyaan? Bapak, maaf. Tadi Halo? suaranya, Bapak, maaf. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Yang mengenai sekolah penggerak. Boleh diulang lagi, Pak? Oke, baik-baik. Ya ini Zoom-nya keluar masuk ya. Ya, jadi Iya. gini, Apa? sekolah penggerak itu ya, sekolah penggerak itu adalah merupakan sekolah ya rintisan. Jadi pemerintah ini dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbud ya. Ini melakukan kemarin seleksi sekolah ya. Dan salah satu di Banten ini sekolah Bapak termasuk terpilih mewakili Banten untuk sekolah penggerak ya. Jadi guru-guru dilakukan pelatihan ya untuk apa? Untuk menerapkan kurikulum baru. Jadi nanti kan ada kurikulum sekolah penggerak. Jadi dalam kurikulum sekolah penggerak ini adalah lebih mendepankan kepada bagaimana sekolah dapat mewujudkan pendidikan ya. Bagaimana sekolah dapat mewujudkan pendidikan yang lebih memerdekakan adik-adik ya. Pendidikan memerdekakan, pendidikan memberikan ya kesempatan kepada seluruh peserta didik ya, yang memiliki karakteristik berbeda-beda untuk bisa berkembang ya. Kemudian juga di sini menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tujuannya untuk membentuk generasi penerus bangsa ya. Jadi tujuan dari sekolah penggerak adik-adik. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Ada Bapak, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana proses penerapan landasan Ya. pendidikan dalam cara mengajar yang Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Maaf, Ade Alfi bisa diulangi? Ya, Bapak, baik. Bisa diulangi pertanyaannya, putus-putus. Jadi gini Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak, bagaimana proses penerapan landasan pendidikan dalam cara mengajar yang Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Oke, maaf, bisa diulangi pertanyaannya, Adik?
Ya Pak, jadi untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, bagaimana proses penerapan landasan pendidikan dalam cara mengajar yang Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Oke, baik. Oke. Ya, bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi adik-adik semua ya. Di sini di kurikulum 2013 ini menekankan kepada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi 3 KPA, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk kognitif ini adalah menggali pengetahuan anak-anak atau peserta didik. Untuk psikomotorik ini adalah menggali keterampilannya, skillnya ya. Kemudian afektif ini adalah sikap. Jadi di dalam pembelajaran sehari-hari guru itu harus bisa menggali ketiga-tiganya, baik itu kognitif, pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, dan afektif atau sikap. Nah, caranya gimana? Cara pertama misalkan sebelum pembelajaran untuk menggali afektifnya, biasa guru-guru ya akan mempersilakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, di sini berarti afektif untuk keimanan dan ketakwaan. Ya, kemudian selama proses pembelajaran afektifnya misalkan bagaimana sikap mereka selama pembelajaran, apakah terjadi gotong royong, kerjasama, kepedulian, dan lain-lain. Itu untuk afektif contohnya ya. Nah, untuk psikomotorik biasanya guru akan membangkitkan ya buku jasa dan lain-lain. Ini keterampilan. Untuk pengetahuannya, di sini guru memberikan ya pengetahuan ya kepada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan ya berdasarkan pada karakteristik masing-masing. Jadi diberikan pengetahuan ya mulai dari dasarnya, latar belakang, sampai kepada pengetahuan yang bersifat menggali keterampilan mereka ya, menggali potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Seperti itu adik-adik. Jadi memberikan penekanan kepada peserta didik agar mereka bisa aktif, kreatif. Seperti itu. Oke, adik-adik. Apakah cukup atau ada pertanyaan kembali? Atau ada yang belum dipahami, silakan. Bapak, tadi kan Bapak cerita tentang ada mau kurikulum baru ya. Berarti itu termasuk ke kurikulum baru ini termasuk dalam ajaran aliran progresisme dalam dunia pendidikan ya Pak ya? Apa benar begitu Pak? Progresisme itu Aliran progresisme ini jadi apa ya, kayak dia tuh mengutamakan penyelenggara pendidikan ini mengutamakan mengembangkan dalam potensi diri anak gitu loh Pak. Jadi anak ini tidak terkekang gitu dan menghargai kemampuan anak tersebut. Jadi dia lebih mendorong kemampuan pertumbuhan anak atau perkembangan anak sesuai dengan potensi dirinya sendiri. Apakah seperti itu Pak? Oke, benar sekali. Benar sekali ada yang mau dia. Iya Pak. Ya, benar sekali. Memang seperti itu. Jadi kurikulum baru ini, paradigma baru ini lebih tadi bagaimana membangkitkan ya kemampuan anak masing-masing sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi sekolah lebih memfasilitasi perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, tepat sekali ya. Tepat sekali. Oke, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi? Lalu dalam penerapannya nih Pak, kan nggak maksud saya itu ada beberapa siswa yang mungkin potensi dirinya belum terlihat kan. Mungkin nggak sih nanti ada stigma yang muncul di masyarakat bahwa seharusnya apa ya, kayak teori pendidikan ini tuh nggak terlalu efektif gitu. Soalnya kan ada beberapa anak-anak yang malu untuk bertanya, untuk mengembangkan diri sendiri. Bagaimana kalau seperti itu?
Pak diambil pertanyaannya ya. Oke. Jadi gini ada di semua. Dengan paradigma baru ini ya, memberikan tadi kesempatan ya atau memberikan metode yang berbeda kepada masing-masing peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan berbeda. Contoh gini ya. Untuk di sekolah kami ketika setelah pembelajaran itu biasanya akan ada laporan siapa saja peserta didik yang sudah menguasai materi, menguasai pembelajaran dan yang belum. Nah, bagi yang sudah menguasai materi biasanya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi gini, intinya pembaruan ini membagi ya peserta didik berdasarkan kepada pengetahuannya atau kepada kemampuan masing-masing. Jadi ada namanya asesmen observatif. Sebelum melakukan pembelajaran kita akan lakukan, misalkan ada siswa yang sudah sangat menguasai, ada siswa yang belum, dan ada siswa yang berada di bawah gradenya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kepada metode pembelajaran. Jadi tidak sama semuanya. Nah, bagi yang sudah sangat menguasai biasanya akan dilakukan pengayaan ya, ada pengayaan lanjutan, materi yang lebih mendalam. Bagi siswa yang belum menguasai, tambahan itu berupa remedial atau berupa apa namanya apa sih seperti ini. Jadi bagi yang siswa yang masih belum menguasai akan ada konsultasi, ada waktu konsultasi. Biasanya di sekolah kami ini hari Sabtu ada adik ya, hari Sabtu itu digunakan bagi siswa yang memang sudah menguasai ada pengayaan, bagi siswa yang belum menguasai biasanya ada konsultasi. Kita akan ada lakukan konsultasi atau ada klinik pelajaran. Nah, ekonomi biasanya misalkan gini, kalian sudah menguasai, siswa yang sudah bagus ada pengayaan, kita berikan soal-soal yang lebih tinggi. Kita akan lakukan konsultasi kepada mereka. Jadi mereka kita lakukan kembali pemberian materi ulang di mana titik tidak kepaham mereka. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya? Berarti Pak, maaf saya menyinggung sebentar. Berarti kemungkinan ada gap-gap dalam kelas itu kemungkinan ada besar ya Pak? Seperti ada yang tahu, ada yang tidak, atau kelasnya nanti akan diubah? Yang tahu menjadi tahu, yang tidak menjadi tidak, apa bagaimana Pak? Oke, jadi gini, gap itu kan sebenarnya mungkin kok ada perbedaan gitu ya. Nah di sini maksudnya perbedaannya ada perbedaan penanganan gitu ya. Jadi jangan sampai ada gap. Jadi misalkan jangan dibedakan, oh ini anak yang tahu ini tidak tahu, bukan. Maksudnya ini adalah pemetaan saja. Di dalam pemetaan nanti ada anak bisa menjadi tahu. Dan anak-anak yang sudah tahu levelnya lebih naik ya. Bahkan nanti diharapkan mereka di sini akan ada namanya tutor. Jadi teman mengajarkan kepada teman lainnya. Jadi supaya mereka juga lebih aktif menggali potensi diri mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak ada gap di sini maksudnya gitu ya. Jadi hanya pemetaan saja sehingga guru bisa menggunakan perlakuan yang tepat untuk menggali kemampuan dan bakat siswa. Seperti itu adik-adik. Berarti dalam kurikulum yang ke depan ini akan memecahkan stigma di masyarakat yang tentang bias gender itu ya Pak? Kan ada stigma di masyarakat bahwa gender, Bapak tahu nggak kasus persoalan gender di sekolah? Kasus? Permasalahan gender di sekolah. Jadi
Seperti apa? Ada contohnya seperti ini, Pak. Siswa dan siswi tidak diberi kebebasan untuk berekspresi. Dalam ekspresinya itu seperti menyampaikan pendapat atau menyampaikan saran kepada gurunya karena mereka merasa canggung, tidak adanya interaksi yang efektif gitu, Pak. Berarti itu memecahkan stigma seperti itu untuk depannya apa bagaimana? Ya, jadi kalau menurut Bapak stigma seperti itu tidak tepat ya ke depan. Seperti itu mungkin. Oh, baik, terima kasih ya Pak. Iya. Oke, baik. Oke, ada lagi, adik-adik? Ya, Silakan. Pertanyaannya sudah cukup dari kami, Pak. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak mengenai pendidikan yang saat ini gitu, Pak. Ya, bisa diulangi, Ade Alfi, pertanyaannya apa? Ya, mungkin untuk pertanyaan mengenai landasan pendidikan yang kami tanyakan sudah cukup, gitu Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan mengenai pendidikan yang ada saat ini, gitu Pak. Oke, baik, ya. Baik, dari semua terima kasih sudah memberikan kesempatan atau ya kita diskusi intinya ya, berbagi pengalaman ya. Jadi terkait pendidikan Indonesia saat ini adik-adik semua ya, pesan Bapak atau pendapat Bapak pertama, masa pandemi ini ya sangat berpengaruh ya terhadap pendidikan generasi penerus bangsa ini. Dan kalau online atau pendidikan PJJ ini terus berlangsung, sangat dikhawatirkan generasi penerus bangsa kita ini akan terjadi namanya down pendidikan. Kenapa? Karena tidak tertransfernya dengan baik materi pendidikan, tidak tertransfernya keterampilan, dan tidak tertransfernya sikap ya atau pendidikan sikap terhadap peserta didik. Jadi harapannya agar segera ya pendidikan kita mudah-mudahan bisa kembali normal seperti biasa. Si anak-anak bisa hadir di sekolah, anak-anak bisa bertatap muka dengan guru, dengan teman masing-masing. Jadi bukan hanya mereka menggali pengetahuan mereka. Kenapa? Kalau pengetahuan saja mereka mungkin bisa di rumah dengan mencari di internet dan lain-lain. Tapi kalau pendidikan sikap, keterampilan itu tidak bisa. Itu tetap harus dilakukan di sekolah. Jadi intinya mudah-mudahan pendidikan kita ke depan lebih baik, pendidikan Indonesia lebih baik sehingga generasi penerus Indonesia bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik. Seperti itu adik-adik. Bapak, berarti Bapak setuju ya ada program blended learning itu Pak, yang bisa PJJ, sebulan itu. Apakah Bapak setuju dengan stigma yang dikasih oleh pemerintah seperti itu? Meningkatnya naiknya kasus positif ini gimana Pak? Oke. Oh gitu ya. Kalau terus terang sih kalau PJJ terus terang, karena ini sudah hampir 1,5 tahun ya kita guru-guru PJJ dan anak PJJ ini sepertinya lelah ya. Bosan gitu. Pengennya sih hadir di sekolah seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata mengingat pandemi COVID ini naik terus-menerus, ya seperti apa ya? Jadi kekhawatiran juga kalau siswa hadir di sekolah, kemudian nanti malah menambah angka COVID, ya mungkin solusinya sementara tadi yang tidak dikatakan ya. Jadi online, offline seperti itu. Tapi kalau bisa pandemi ini berakhir, semua bisa langsung melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke, baik Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke, baik adik-adik. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban
dari pertanyaan kami. Sebelum kita tutup wawancara hari ini, kita mau foto dulu ya, Pak. Oke, silakan. Oke, Oke, Bapak baik. juga sebelum Bapak tutup atau akhiri mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua. Ya, ada Ade Alfitra, Herlina, Kiki, kemudian Ade Maudi. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik ya. Amin. Makasih Bapak. Baik, Kak. Oke, Saya hitung ya, Pak. Oke, silakan. 1, 2. Ini satu lagi. 1, 2. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek kerja kelompok kami mengenai mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Hafidin. Jadi judul yang kami ambil yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum pendidikan yang diterapkan di SMPIT atau SMAIT Granada, Kota Tangerang. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Saya Kiki Andriani dengan NIM 1405620014. dengan saya sendiri, Herlina Putri, 140762007. dengan saya Alfitra Dewi Anjani dengan NIM 1407620058. Dengan saya Maudi Marhelina 140762093. Jadi untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Kiki Andriani. Kepada Kiki dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi berjalannya proses pendidikan tentunya dilatar belakangi dengan berbagai landasan pendidikan yang digunakan sebagai tumpuan dalam melakukan sebuah analisis kritis terhadap aturan dan kebijakan dalam praktik pendidikan. Landasan pendidikan sangat diperlukan di seluruh dunia pendidikan dengan maksud dan tujuan agar pendidikan yang sedang berlangsung memiliki fondasi dan pijakan yang kokoh dari setiap penyelenggara pendidikan yang berbeda-beda ini. Kurikulum merupakan suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan. Sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan bersama. Zakia Derajat. Next. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran dalam mengembangkan kurikulum. Maka dari itu, landasan pengembangan kurikulum sangat penting. Analogika dari kurikulum ini seperti bangunan. Apabila tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan rubuh jika digoncangan. Maka jika pendidikan tidak memiliki pijakan yang kuat, pendidikan itu akan terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah peserta didik yang dihasilkan dari pendidikan itu sendiri. Ada 4 landasan yang digunakan dalam praktik pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan organisatoris. Di masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan sangat terganggu. Semula pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung, tatap muka di dalam kelas, berubah menjadi tatap maya di depan layar elektronik. Next. Materi selanjutnya akan saya bacakan atau saya jelaskan sendiri. Hasil analisis video.
Judul videonya itu mengenai strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan metode problem-based learning. Sekilas tentang video, video berisi mengenai proses pembelajaran mengenai metode problem-based learning, di mana para siswa akan diberikan kasus untuk didiskusikan secara berkelompok, dan para guru akan memberikan mengenai materi yang terkait benar atau tidaknya. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfitra. Pada Alfitra, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis dari video strategi pembelajaran IPS metode problem based learning. Jadi di dalam video itu menjelaskan jika pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dari metode pembelajaran ini, peserta didik membentuk sebuah tim atau kelompok untuk bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Di dalam video ini menjelaskan jika pembelajaran dapat lebih mengajarkan peserta didik untuk mengetahui makna dari bagaimana belajar untuk belajar. Seperti belajar bagaimana berproses belajar itu sendiri. Belajar berdiskusi dengan menentukan solusi dari permasalahan dan kasus yang telah diberikan. Penggunaan metode pembelajaran based learning, jadi pendidik atau guru memulai pembelajaran dengan cara pembukaan yang ada di dalam kelas, ya seperti kita tahu, seperti berdoa dan mengabsen segala macamnya, lalu melakukan interaksi aktif antara peserta didik mengenai materi yang akan dibahas pada hari itu. Lalu guru memberikan pertanyaan mengenai apa yang diketahui peserta didik tentang materi yang akan dipelajarinya. Kemudian guru memberikan sebuah tayangan video mengenai materi dan sedikit tentang penjelasannya, di mana guru juga melakukan peran dalam memandu kelas dan peserta didik agar lebih interaktif. Guna memberikan video dalam pembelajaran adalah supaya peserta didik bisa menggambarkan atau berimajinasi mengenai materi yang akan disampaikan guru. Bukan hanya sebagai gambaran, video yang digunakan juga untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan agar peserta didik memiliki pemikiran yang lebih kritis lagi untuk memecahkan masalah di kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori yang terkait dengan analisis video. Yang pertama itu, di dalam video pembelajaran strategi pembelajaran IPS dengan metode problem-based learning menjelaskan masalah yang terkait dengan teori adalah landasan pendidikan, yaitu teori konstruktivisme. Dalam proses pembelajaran, para siswa yang sudah mengetahui materi sebelumnya dengan cara mandiri, tetapi ada beberapa hal yang tidak dimengerti. Ada hal yang tidak dimengerti oleh para siswa, maka guru memberitahu dengan memberikan informasi yang baru kepada siswa mengenai permasalahan yang ada dengan pemahaman yang telah dimiliki oleh pendidik. Terlihat dalam video strategi pembelajaran IPS, siswa aktif melakukan sesi tanya-jawab tanpa dengan materi yang mereka telah ketahui dan menanyakan apa yang belum dimengerti, karena materi yang diberikan juga minat untuk dipelajari para siswa.
Lalu untuk materi selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan. Lanjutan dari mengenai teori yang dijelaskan sebelumnya oleh Alfi, akan saya jelaskan lanjutannya. Teori kedua itu berkaitan dengan video, adalah teori interaksionalisme simbolik. Interaksi ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai keberhasilan penyampaian materi yang ada. Interaksi antar guru dan murid dalam video pembelajaran tersebut, baik karena siswanya aktif dalam bertanya maupun menjawab dengan materi yang dia ketahui sebelumnya. Nah, para pendidik juga memberikan pengarahan yang baik dalam pengajaran. Maka dalam proses pembelajaran tersebut menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Para pendidik mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa maupun siswi. Menggunakan metode diskusi agar siswa itu bisa ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengembangkan pendapat, serta siswa dilatih untuk berpikir secara kritis saat proses pembelajaran berbasis masalah dan lainnya. Next. Nah, analisis mengenai wawancara. Dari wawancara yang telah kelompok kami lakukan, kami dapat menyimpulkan gitu, jika landasan pendidikan yang dilakukan di SMPIT atau SMAIT Granada merupakan landasan pengembangan kurikulum yang menitik beratkan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, di mana masing-masing aspek ini memiliki arti. Kognitif untuk menggali pengetahuan anak-anak atau peserta didik, psikomotorik menggali keterampilan peserta didik, afektif itu lebih mengarah pada sikap peserta didik. Di masa pandemi ini, berbagai tatanan telah berubah. Pembelajaran tatap muka berubah jadi tatap maya atau pembelajaran jarak jauh, di mana sangat mempengaruhi metode pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Tetapi kurikulum K13 ini yang sudah diterapkan oleh sekolah melatih siswa untuk lebih aktif dan guru berperan sebagai pendamping saja. Di sekolah ini juga ada program problem-based learning atau problem berdasarkan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana pembelajarannya masih berbasis masalah. Program ini melatih siswa untuk lebih aktif, baik secara individu maupun kelompok, untuk memecahkan persoalan yang ada. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Maudy Marcelina. Kepada Maudy, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Menurut narasumber, landasan pendidikan bangsa Indonesia lebih aktif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Maka dari itu, berdasarkan potensi-potensi landasan pendidikan tersebut, diringkas menjadi sebuah aturan yang dinamakan Kurikulum 2013, yang menjadi kurikulum nasional yang digunakan pada saat ini. Menurut narasumber, kurikulum ini lebih memperhatikan karakter dan potensi diri anak. Mengenai kurikulum ini, menurut narasumber sudah ada wacana yang digaungkannya kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak, yang lebih ditekankan untuk merealisasikan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum ini termasuk dalam perwujudan teori progresisme, yang berarti pemerintah mengutamakan penyelenggaraan pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai minat dan bakat yang ada pada dirinya. Setelah kelompok kami berwawancara dengan narasumber, kelompok kami menjelaskan atau merangkum ada beberapa teori yang berkaitan dengan hasil dari wawancara narasumber. Yang pertama adalah teori konstruktivisme. Dalam proses pembelajaran melalui metode problem solving learning, siswa diberikan sebuah permasalahan yang akan dianalisis, lalu siswa ditunjuk untuk menemukan penyelesaiannya dengan cara mandiri. Maka ilmu pengetahuan tidak hanya diberikan oleh guru, melainkan siswa bisa mencarinya secara mandiri. Dan siswa bisa juga mengeluarkan pandangannya sendiri. Yang kedua ada teori interaksionalisme simbolik. Proses pembelajaran, kunci utamanya adalah interaksi antara kedua guru maupun siswa menjadi yang utama. Karena jika tidak ada interaksi dalam kelas yang efektif, tidak ada proses pembelajaran
yang akan diminati oleh para siswa. Yang ketiga ada teori aliran progresivisme. Dalam kurikulum selanjutnya, siswa akan diberikan untuk mengembangkan potensi dalam diri. Lebih maksimal bertujuan siswa dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya tanpa ada rasa takut dan meningkatkan percaya diri seperti bakat artinya pendidikan akan memfokuskan kepada anak bukan kepada guru dan membuat rasa ingin belajar pada murid lebih besar karena rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lalu ada landasan filsafat. Filsafat atau pemikiran yang dianut oleh suatu bangsa maupun individu tertentu akan sangat berpengaruh kepada tujuan pendidikan yang akan dicapainya. Tujuan pendidikan berisi tentang suatu pertanyaan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan dasar filsafat yang dianutnya. Lalu ada landasan psikologis. Interaksi dalam proses pendidikan terjadi antara peserta didik dan lingkungannya, baik berupa fisik maupun sosial. Melalui pendidikan ini, setiap peserta didik diharapkan untuk dapat melewati perubahan menuju kedewasaan, baik dari segi fisik maupun pemikiran, mental, dan sosial. Pengembangan kurikulum harus dilandasi dengan pemikiran dari psikologi, baik mengenai perkembangan anak maupun bagaimana peserta didik belajar. Maka dari itu, Kurikulum Nasional 2013 melatih anak untuk matang dari segi psikomotorik, afektif, dan kognitif. Lalu ada landasan sosial budaya. Setiap proses pendidikan sebelum ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan masyarakat. Pada sekolah SMP IT ataupun SMA IT Granada, tempat narasumber mengajar merupakan sekolah semi boarding school, maka dari itu sekolah ini punya peraturan tersendiri mengenai sekolahnya, tetapi tetap mengacu pada kurikulum nasional. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan perkembangan iptek yang semakin hari semakin canggih, mengikuti kemajuan zaman, diperlukannya masyarakat data dengan mutu dan kualitas yang tinggi. Masyarakat harus menguasai dan menerima perkembangan zaman itu. Maka dari itu, untuk membangun kreativitas peserta didik, untuk learn to learn, untuk dapat memilah berbagai kemajuan teknologi. Pada masa saat pandemi ini, peserta didik diwajibkan untuk mengerti penggunaan gadget agar pembelajaran dalam dunia pendidikan tetap terjalin dengan baik melalui platform seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Baik, segitu saja hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 Landasan Pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmahnya atau kebermanfaatannya. Saya moderator, mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.